Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nainul Huda, NIM 3419050 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum media antar negara, khususnya Indonesia dan Inggris. Hukum dan etika media massa yang dalam hal ini berfokus pada masalah kejurnalistikan dan pers mutlak diperlukan untuk menuntun perkembangan media massa tetap pada koridor yang semestinya dan bukan menyesatkan. Menurut CST Council, hukum pers merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku lembaga sosial dan wahana komunikasi dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya ke masyarakat, yang dibuat oleh badan berwajib, bersifat memaksa, dan sanksinya tegas. Sedangkan pengertian etika pers, apabila kita merujuk pengertian etika dari Wina Armada Soekardi dan pengertian pers dari Undang-Undang Pers, maka untuk pers adalah sekumpulan nilai moral untuk lembaga sosial dan wahana komunikasi dalam menjalankan kegiatan jurnalistik ke masyarakat yang dibuat dari, oleh, dan kepada lembaga sosial dan wahana komunikasi itu sendiri. Setiap negara memiliki regulasi masing-masing dalam mengatur media massa. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas hukum dan etika media massa di berbagai negara di dunia, khususnya seperti Indonesia dan Inggris. Hukum dan etika media massa di Indonesia. Di Indonesia ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers atau mempengaruhi hak dan kewajiban pers, yaitu KUHP, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pedoman Perilaku dan Penyiaran, dan Standar Program Siaran, dan SKKMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Pada tanggal 20 Mei 1975 melalui keputusan Menteri Penerangan nomor 27 tahun 1975 tentang Persatuan Wartawan Indonesia ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi pers di Indonesia, dan dalam waktu yang sama kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia adalah yang ditetapkan oleh PWI yang ditegaskan kemudian melalui keputusan Menteri nomor 48 tahun 1975. Namun pada tahun 1999 DPR membuat Undang-Undang nomor 40 tentang pers yang berisi wartawan mendapatkan kebebasan memilih organisasi wartawan. Dengan demikian, PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi kewartawanan di Indonesia, dan kode etik jurnalistik PWI tidak lagi berlaku bagi wartawan di luar PWI. Selanjutnya, pada 6 Agustus 1999, 20 organisasi wartawan sepakat membentuk kode etik wartawan Indonesia dan disahkan oleh Dewan Pers pada tanggal 29 Juni tahun 2000. Kemudian, pada 14 Maret 2006, 29 organisasi pers yang terdiri dari 27 organisasi wartawan dan 2 organisasi perusahaan pers membentuk kode etik jurnalistik, yang kemudian kode etik ini berlaku secara umum dan disepakati oleh PWI serta diputuskan melalui SK Dewan Pers nomor 3 strip SK DP strip 3 strip tahun 2006 yang diperkuat oleh Peraturan Dewan Pers nomor 6 strip Peraturan DP strip V strip 2008. Regulasi tentang penyiaran di Indonesia diatur oleh UU nomor 32 tahun 2000
dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan UU tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. KPI dalam melaksanakan tugasnya menetapkan standar program siaran atau SPS dan P3 atau pedoman perilaku penyiaran yang isinya apabila dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, penghormatan terhadap sara. Kemudian yang kedua, kesopanan dan kesusilaan. Nomor 3, pembatasan dan pelanggaran program siaran seks. Nomor 4, pelarangan dan pembatasan siaran kekerasan dan kejahatan. Di Inggris, kode etik dan hukum media massa ditetapkan oleh badan-badan yang memiliki kekuasaan hukum atas media dan oleh media atau jurnalis itu sendiri. Media cetak di Inggris mengatur dirinya sendiri dan bebas beroperasi dari aturan undang-undang tertentu. Para jurnalis membentuk badan pers yang bernama Press Compliance Commission dengan inisiatif sendiri. Bisa dibilang PCC merupakan lembaga swadaya masyarakat, tetapi diakui secara resmi oleh pemerintah Inggris. Sehingga dalam hal pendanaan, lembaga ini menggunakan biaya lisensi yang diberikan kepada perusahaan media atau pers di seluruh Inggris. Anggota PCC bersifat sukarela, tetapi semua perusahaan media atau pers yang bermarkas di Inggris menjadi anggotanya. Siapapun dapat melapor ke PCC apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh media atau pers, dan hal ini tanpa dipungut biaya. Sanksi yang diberikan kepada pihak pelanggar pun tidak berat, yaitu hanya dengan melarang penerbitan atau penayangan konten yang dianggap melanggar standar PCC. Peraturan isi siaran di Inggris dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Independent Television Commission atau ITC yang mengatur TV dan Radio Authority atau RA. Tugas utama dua lembaga ini adalah mengatur UU penyiaran dan memberikan sanksi, penangguhan, dan pencabutan izin siar. Namun, terdapat pengecualian terhadap BBC atau British Broadcasting Commission karena lembaga ini memiliki sistem internal sendiri dan menangani keluhan dan pengaduan. Dua lembaga ini menerapkan undang-undang dari The Broadcast Act 1990 yang berisi: 1. Tidak boleh menayangkan program yang berbau kesusilaan dan menyinggung selera. 2. Materi yang memicu kejahatan atau perpecahan. 3. Hal yang menyinggung perasaan publik. 4. Berita yang tidak adil dan akurat. 5. Program keagamaan yang tidak bertanggung jawab. 6. Konten ilegal, cabul, dan rasial. Apabila pelanggaran di atas dilakukan, maka sanksi akan diterapkan setelah terjadinya penayangan, karena di Inggris tidak ada sebuah badan yang meninjau secara khusus materi sebelum disiarkan. Kesimpulannya yaitu sejarah pembuatan kode etik pers dan regulasi penyiaran di Indonesia yang melibatkan organisasi wartawan dan pers secara langsung serta disahkan oleh pemerintah membuktikan bahwa hukum dan etika media di Indonesia tercermin dari idealisme bangsanya yang demokrasi. Kemudian sebagai negara sosialis, pembuatan regulasi tentang media massa dan pers di Inggris terlihat sangat netral, karena mereka benar-benar membuatnya dengan inisiatif para jurnalis dan perusahaan media, dan peran pemerintahnya hanya mengemban peran dalam mengawasi dan mengesahkan saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.